Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Ahmad Roy. Semoga di channel saya semoga Roy sukses. Hari ini kita akan belajar namanya framework PHP, yaitu lebih tepatnya kita belajar lagi framework coordinator ya. Oke. Sebelum masuk ke framework, framework coordinator, saya jelaskan dulu apa itu framework PHP. Framework PHP adalah sebuah kerangka program yang digunakan untuk membuat developer untuk mengembangkan kode secara konsisten. Dengan adanya framework, developer bisa mengurangi jumlah bug pada aplikasi yang dibuat karena fungsi dan variabel yang sudah tersedia di dalam komponen framework itu sudah diuji oleh banyak orang dan memiliki sekuritas yang bagus gitu ya. Jadi framework sengaja diciptakan untuk membantu developer mengembangkan aplikasi lebih cepat serta tersusun dan terstruktur, sehingga kalau dibuat sebuah tim itu kedua timnya sudah memahami framework yang sama, itu akan lebih mudah dalam membangun sebuah aplikasi secara tim. Apa aja sih fungsi framework? Pertama, satu, program menjadi lebih terstruktur dan tersusun. Kedua, praktis untuk developernya. Yang ketiga, memiliki keamanan yang lebih unggul. Daftar framework yang ada di dunia itu coba kalau kita cari di Google ya, framework PHP itu. Kalau ini versi bahasa Indonesia ya, kita kasih versi bahasa Inggris. Top framework PHP, nah gitu ya, kita akan cari. Nah ini ketemu di Niagara Hoster, Hacker.io. Nah ini ada Hacker.io memberitahu di situsnya ini ya. Best PHP framework for web development in 2022. Dia memberitahu ada berapa nih ya, saya juga baru buka ya, ini ada 9. Yang pertama dia bilang Laravel, kedua Symfony, ketiga Coordinator yang kita akan pelajarin, Zen Framework, Fuel PHP, Slim, Falcon, Yi, dan Cake. Masih ada lagi. Sudah. Jadi dengan berbagai argumen dia ya. Tapi pada intinya semua framework itu bagus. Kalau ini semua framework itu bagus ya, asal jangan Anda kalau masih pemula pakai PHP natif, karena di situ banyak sekali bahasa kita itu yang harus ditutupin gitu ya. Kalau dengan framework kita cukup udah dibantu dengan sekuritas mereka, tapi kita juga tetap harus membentengin dengan beberapa sekuritas yang ada. Oke ya. Oke, dari berbagai jenis framework ini kita menggunakan coordinator dengan alasan apa? Yang pertama, dari semua framework itu yang paling mudah dalam instalasi, karena ini untuk pembelajaran itu saya pakai framework coordinator. Kenapa? Karena mudah dalam instalasi. Yang kedua, keamanannya sangat bagus dan unggul juga. Kemudian mudah dalam pencarian kesalahan, termasuk framework terbaik di dunia. Jadi tadi kita bisa lihat berdasarkan situs hacker.io itu ngasih tahu bahwa framework itu nomor 1 Laravel, Symfony, kemudian Coordinator. Tapi di website lain beda ya. Jadi kalau ini menurut Hacker.io ya, bisa jadi nanti Coordinator di nomor 2. Tapi kebanyakan semua website itu bilang Laravel yang paling the top ya, memang karena tapi untuk pemula Laravel ini akan sangat bingung bagi pemula. Itu saya sarankan nanti dulu belajar Laravel, belajar Coordinator dulu. Oke, gimana cara proses instalasinya? Nah, proses instalasinya silakan Anda buka codeigniter.com. Coordinator aja coba ya, sebentar.
codeigniter.com, sorry ya, yang salah. Kemudian pilih di sini ada versi 4, tapi saya pakainya yang versi 3 ya, supaya karena kalau versi 4 ini ada beberapa settingan sebagai si pemula itu sangat sulit banget ya. Jadi kalau saya lebih saran dulu pertama untuk pemula pakainya codeigniter 3 dulu, karena akan lebih mudah dalam memahaminya. Kemudian klik download di sini. Nah, muncul seperti ini ya, download. Kemudian klik show in folder. Kemudian muncul show in folder, muncul seperti ini ya, dimasuk di download saya. Kemudian klik kanan extract here, sudah. Kemudian kita cari tadi itu bitnya ya, mana tadi, becit ya, becit. Nah, nih di sini ya. Nah, ini satu folder ini kita kopikan di exam kita. Jadi siapkan dulu examnya ya, masuk ke exam kita, di examnya, kemudian tekan yes, jangan lupa. Kemudian tekan start di sini untuk kita jalankan, kemudian tekan explore. Di sini muncul bagian htdocs, kita masukkan dalam folder Ahmad Roy PHP. Khusus kita belajar di OOP, sekarang kita belajar khusus folder untuk belajar CI ya, belajar CI, atau namanya framework aja ya, framework. Oke, framework PHP. Oke ya, framework PHP, di dalamnya kita masukkan CI tadi. Ingat ya, dalam penulisan tidak boleh ada spasi. Oke, sudah seperti ini. Saya rename CI 01 dasar CI. Nah, jadi supaya enak nanti berurut ya, 01 CI. Kalau sudah seperti ini, buka sublimenya, kondisi kosong seperti ini. Kemudian klik tahan geser di sininya. Oke, sudah ya. Saya buka browser kesayangan Anda, silahkan pakai, kalau ada yang suka pakai Chrome silahkan buka Chrome atau yang lainnya. Kemudian tekan localhost, nama Anda, kemudian garis miring 05 tadi 05 PHP, kemudian garis miring framework PHP. Oke, dasar CI1. Oke, kalau seperti ini berarti Anda udah berhasil proses instalasinya. Oke ya. Sekarang kita belajar namanya fundamental di dalam codeigniter. Di dalam codeigniter, tidak hanya codeigniter ya, semua framework ya, rata-rata semuanya itu mengadopsi teknik namanya sebentar ya, saya carikan di sini di internet, namanya MVC. Gambarnya seperti ini. Ini cocok ya. Nah, ini ya. Oke, saya simpan aja biar enak kelihatan. Simpan di sini, kemudian saya buka show in open. Oke ya, seperti ini. Database itu masuk ke model masuk ke kontrol ke klien, gitu ya. Kemudian di sini juga kalau klien mau mengakses view-nya, dia kalau klien mengakses kontrol mengakses ke view. Begitu ya. Jadi database tidak berada di view maupun di kontrol, jalurnya melewati namanya model. Ya. Jadi seperti inilah konsep dari MVC. Jadi satu file ini tidak menampilkan semua data di sini, tidak. Dia hanya sebagai kontrolnya. Ini khusus untuk view, nanti berhubungan dengan HTML-nya, model itu berhubungan dengan SQL-nya atau database-nya nanti. Jadi semuanya diatur oleh sebuah kontrol. Jadi klien itu hanya mengakses kontrol secara bolak-balik, request dan menerima, dan di sini juga sama, request dan menerima. Jadi kontrol tidak langsung ke database. Walaupun kita bisa membuat controller langsung ke database itu, tapi tidak benar ya, tidak benar. Walaupun bisa ya,
Oke, model view controller adalah pola arsitektur yang memisahkan aplikasi dalam 3 komponen utama logis, yaitu model, view, dan control. Masing-masing komponen ini dibangun untuk menangani aspek-aspek tertentu pembangunan aplikasi. MVC, kita singkat namanya MVC. MVC adalah sebuah metode dalam membuat aplikasi dengan memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun sebuah aplikasi, seperti manipulasi data, antarmuka pengguna, dan bagian yang menjadi kontrol utama aplikasi. MVC adalah salah satu framework pembangunan web standar industri paling sering digunakan untuk menciptakan proyek yang terukur dan extensible, ya, gitu. Komponen MVC, pertama model. Komponen model yang sesuai dengan semua data yang terkait pengguna yang bekerja dengan logika. Ini dapat mewakili baik data yang ditransfer antara view dan kontrol komponen dan atau logika bisnis lain dan data terkait. Sebagai contoh, sebuah objek pelanggan akan mengambil informasi pelanggan dari database, memanipulasi itu dan memperbarui data kembali ke database atau menggunakan untuk membuat data. Komponen view digunakan untuk semua UI, logika aplikasi, misalnya tampilkan pelanggan akan mencakup semua komponen UI. UI itu maksudnya interface-nya, ya, yang user interface-nya, ya, yang pengguna berinteraksi seperti kotak teks, drop down, dan lain sebagainya. Kalau controller bertindak sebagai antarmuka antara komponen. Controller ini bertindak sebagai penghubung atau antarmuka antara komponen model dengan view proses. Semua logika bisnis dan permintaan masuk manipulasi data menggunakan komponen model dan berinteraksi dengan view untuk membuat hasil akhir. Sebagai contoh, controller pelanggan akan menangani semua interaksi dan masuk dari view pelanggan dan update database menggunakan model. Nah, di sini, ya, controller sama akan digunakan untuk melihat data pelanggan. Untuk selanjutnya, untuk lebih memahami, akan dilakukan praktek membuat controller, view, dan model, ya. Nanti kita akan praktek, ya. Sebelum ke situ, ini MVC-nya, saya akan jelaskan beberapa folder yang ada di dalam folder yang kita file atau folder yang kita download tadi, ya. Ini saya jelaskan. Oke, ya. Ini kalau kita buka, kita dapatkan folder pertama application system, file bernama editor config, git nor, composer JSON, index.php, lisensi txt, readme. Saya nggak akan jelaskan semuanya, mungkin sekilas aja. Nah, khusus untuk application, nah ini yang akan kita modifikasi di bagian application. Sistem ini kita tidak mengotak-atik sama sekali. Jadi application adalah semua kode aplikasi. Di dalam directory ini kita akan menulis semua kode aplikasinya di sini. Kemudian di sistem berisi kode-kode inti dari kode editor. Jangan mengubah apapun di dalam directory ini. Jika kita ingin upgrade version, kita tidak perlu mengedit yang ini, tinggal kita update yang ini saja. Jadi untuk tinggal mereplace saja sistemnya. Jadi download dari kode editornya, ekstrak, kemudian yang diambil cuma sistemnya aja. Itu nanti mengupgrade dari kode editor. Tapi ingat, yang bisa diupgrade satu level. Misalkan kode editor 3 hanya bisa mengupdate kode editor 3. Tapi kalau kode editor 4 berbeda struktur foldernya, ya. Jadi udah beda. Kemudian di sini harusnya ada user guide, ya, tapi nggak ada user guide di sini, ya, sudah dibuang sama kode editor. Ada tes, bisa melakukan testing juga ada, tapi ini udah nggak ada lagi. Ini untuk konfigurasi text editornya. Untuk git, ya, yang pakai git, ini untuk mengambil atau keterangan dari composer, tapi nggak perlu lah, ya, ini belum terlalu untuk saat ini kita nggak usah pakai. Index adalah file utama, jadi dia nanti semuanya diakses oleh index semua. Oke, kita masuk ke application. Yang folder tadi kan udah fokus, ya, di folder kita fokusnya di folder namanya application. Kemudian di sini banyak lagi folder nih. Ada cache, config, control, core, helper, hooks, language, library, logs, model, third party, view, http access, dan index. Jadi yang kita fokuskan hanya ada pada folder config, controller, helper, library, model, dan view.
itulah yang kita fokuskan ya. Jadi kembali lagi ke sini, model. Nah, ini yang ini model ya. Kemudian controller. Nah, ini controller. Kemudian ada lagi namanya view. Maka ini view ya. Tambahannya adalah di helper dan library. Oke ya, tapi yang paling dasarnya dia ada di model, MV, view, C controllers. Oke, itu ya. File-filenya. Kemudian di yang kita fokuskan tadi ada berapa ya? 1 config, 2 controller, ketiga helper, keempat library, model, view. 6 ya, kurang lebih 6. Yang lainnya apakah tidak ada fungsinya? Sangat ada fungsinya, cuman untuk tingkat lanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk di config. Nah, sekian banyak file ada di dalamnya, itu kita tidak fokus semuanya. Yang kita fokuskan hanya di autoload, config, dan database, dan terakhir ada di root. Nah, 4 ini saja ya. Yang lainnya penting, tapi untuk pro ya. Jadi kita nggak usah modifikasi semuanya, cukup 4, fokus ke 4 ini aja. Kemudian di controller semuanya ya, controller. Kemudian nanti kita buat helper kosong ya, nggak ada apa-apa. Library juga sama, kosong. View juga ada, cuman contoh ini aja, sebenarnya kosong. Kemudian ada model juga kondisi kosong. Oke ya, itu udah kita kenal fungsi-fungsinya. Sekarang kita akan mulai belajarnya bagaimana ya. Oke, pertama kali kita mengakses nih, kita akan belajar mulai pertama. Oke, di sini ya, saya klik gedekan di sini. Jadi cara kerjanya gimana sih? Nah, ini perhatikan cara kerjanya ya. Perhatikan cara kerjanya. Nih, cara kerjanya saya lihatkan di sini ya. Oke, di sini cara kerja. Bagaimana ini bisa tampil? Ya, bagaimana ini bisa tampil seperti ini ya. Tidak semudah dibayangkan ya. Oke, nah ini perhatikan. Kalau kita lihat, ini larinya kemana? Nah, berarti kalau ke sini biasanya disebut dengan, bentar, saya pause dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sorry ada sedikit gangguan. Selanjutnya gini ya, gimana ini bisa terjadi? Ini kalau kita lihat, maka dia mengakses namanya file index. Pertama kali file kalau kosong kayak gini, yang pertama diakses adalah file index. Kalau kita lihat di sini file indexnya nggak ada yang namanya welcome coordinator. Coba kalian lihat, adakah sini tulisan welcome? Nah, saya cari, nggak ada, sama sekali nggak ada tulisan welcome. Dari mana asalnya welcome ini? Asalnya welcome ini berasal dari folder bernama application. Yang ini ya. Maka kita buka application. Nah, application ini karena kita mengikut tadi konsep MVC. Kalian perhatikan di sini, klien hanya mengakses dari controller. Jadi filenya ini itu berasal dari controller. Controller apa? Nah, kita lihat di bagian config, bagian root. Secara default ya, controller yang pertama kali jalan secara default ya, root default controllernya lari ke controller apa ini? Welcome. Maka disinilah pertama kali jalan. Nah, kenapa kemarin kalian belajar dulu OOP? Karena kalian harus mengerti seperti ini. Ini bentuk dari OOP kemarin kita pelajarin. Ya, jadi kalau saya ingatkan lagi, kalau OOP kemarin, bentar ya, saya coba cari dulu filenya. Pelajaran OOP kemarin itu seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini sama persis seperti yang saya buatkan di latihan 9. Ini kalian lihat ada namanya kelas kubus extend matematika. Nah, jadi seperti ini ya, udah kelihatan ya. Nah, ini jadi makanya harus paham dulu apa sih maksudnya extend. Extend ini berarti kita membuat sebuah kelas bernama welcome, kemudian extend CI control. Berarti CI control ini adalah kelas juga. Jadi welcome bisa mengakses apapun yang ada di dalam kelas CI controller dengan syarat CI controllernya memberikan izin, yaitu public. Kalau yang tipe protect maupun private, CI control tidak memberikan. Oke ya. Nah, jadi kita kenal ini, saya buang aja dulu biar rapi ya. Ini. Kemudian kalian lihat di sini, ini namanya kemarin kita belajar namanya apa? Method.
method ya, method. Tulisan method yang benar gimana sih? Method ya, method OOP. Nah, biar enak ya, saya jangan sampai salah. Ah, method ya, namanya method ya. Method. Nah, gini ya, method ini namanya apa? Method. Walaupun kita kenal kemarin function. Kita kenal ini metodenya tipenya apa? Public, berarti bisa diakses sama user. Nah, jadi gini. Pertama kali metode, karena ini nggak ada metode yang lain, yang pertama kali diakses adalah metode namanya index. Nah, index isinya di dalam itu adalah this ya, berarti ke kemana, ke kelas itu sendiri, memanggil objek namanya objek this, memanggil kelas metode bernama load. Ini load berasal dari mana? Berasal dari CI controller, kelas yang ada, metode yang ada di dalam CI controller. Kemudian kelas ini sebuah kelas ya, jadi manggil kelas. Kemudian kelas ini memanggil, saya review lagi ya, ini controller objek memanggil kelas bernama load yang berasal dari CI controller, kemudian memanggil sebuah metode bernama view. Nah, view-nya itu welcome message itu memanggil yang ada di dalam folder ini. Nah, folder ini memanggil welcome message, maka mengambil file bernama welcome message.php. Inilah hasilnya. Nah, jadi gitu ya. Konsep MVC-nya jalan ya. Walaupun kita baru sampai kepada controller, klien meminta akses ke controller meminta akses ke view mengembalikan akses ke controller mengembalikan akses ke klien. Jadi file ini sangatlah aman. Kenapa? Karena hacker atau apapun namanya itu atau pihak luar tidak mengetahui filenya berada di mana gitu ya. Filenya ada di mana nggak ketahuan. Nah, ini basicnya seperti ini. Nanti kalau kita lebih lanjut lagi, kita bisa mengatur rootnya supaya nanti antara yang dipanggil controllernya dengan yang tampil di public itu berbeda. Nah, itu bisa kita buat ya nanti ya, kalau misalkan kalian mau lagi belajar lebih dalam lagi. Ini sama, misalkan saya tulis index.php garis miring welcome garis miring index ya, sama hasilnya sama. Nah, kayak gini dengan begini doang sama, karena kita gini, jadi gini ya. Nah, ini ya, jadi controller welcome memanggil metode yang pertama adalah index, memanggil kelas load, memanggil metode bernama view untuk tampilkan yang dipanggil adalah welcome message. Dia lari ke views, folder views, kemudian welcome message yang ini. Nah, kalau nggak percaya coba kita coba ya. Welcome coordinator saya ganti welcome channel YouTube, semoga Roy sukses. Nah, jadi tinggal kalian ganti aja. Saya refresh nih. Nah, oops, tidak berubah. Wow, keren banget ya, nggak berubah. Oke, kenapa nggak berubah ini ya? Coba saya refresh kembali. Oh, ini saya rubahnya di title ya, nggak kelihatan lah, salah saya. Itu rubahnya di sini, Pak. Sorry, saya yang salah. Di sini waktu nggak berubah. Yang berubah di atasnya nih ya, berubah ya. Welcome to channel YouTube, semoga Roy sukses. Nah, di sini kan ada di sini ya. Jadi perhatikan, kalau mau merubah HTML-nya di views, kalau mau mengatur jalurnya di controller, dia mengatur database-nya kita buat di model nanti ya. Setelah kita 2 kali video ini lagi, baru nanti masuk ke model berhubungan dengan database. Jangan langsung yang berat-berat ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah problem, yaitu adalah di sini ada sebuah problem, yaitu adalah gimana kalau saya mau mengakses tuh langsung welcome aja gini kan, ada index ya. Ini dasar CI ke index.php welcome. Nah, saya pinginnya langsung welcome gini aja. Gini. Welcome. Jadi lebih cantik, tidak ada namanya index.php. Kalau gini kan error ya. Nah, gimana cara ngilangkan indeks yang ini? Nah, caranya adalah ini
kalau di welcome ini kalian bisa masuk nama user guide di koordinatornya tadi, user guide. Oh, ini mana ya, no secure ya. Oke, apa mungkin mereka ada alasannya ya kita. Kemudian index.php dicari di situ, kemudian coordinator warehouse ya sini, kemudian dia ngasih tahu remove the index.php file. Caranya ya, by default the index.php file will be included in your URL. Jadi dia udah masuk di URL nya seperti ini ya. Supaya if you want a page server has mode rewrite enable, jadi pastikan di Apache nya sudah mode rewrite nya mode rewrite enable ya, jadi enable ya. Ini intinya seperti itulah ya. Jadi caranya gimana? Nah, caranya kita buat file bernama htt access ya, namanya htt ya. Di sebenarnya you can easily remove this file by using a htt access file. Jadi kita bikin namanya file htt access. Oke ya, gini caranya. Saya copy aja biar saya nggak terlalu banyak nulis ya. Oke, saya masuk di framework ini, saya taruh di htt access nya new file. Lihat ya, filenya ini kita buang. Kalau nggak tampil seperti ini ya, misalkan kalian bikin new text dalam titik teksnya tidak muncul ya, titik teks atau dalamnya ekstensinya tidak muncul ya. Caranya klik view, klik file extensionnya itu centang, kalau enggak dia akan tidak tampil ya. Nah, tidak tampil ya. Jadi kalau mau tampilkan file name extensionnya tampilkan. Ini penting, saya memang sengaja tampilkan karena untuk membedakan nanti ada virus atau enggak ya. Oke, kemudian namanya sini htt access. Nah, ini saya buang, titiknya double jadinya. Oke, terus enter gini dong. Yes. Nah, sudah jadi htt access, mirip sama yang git nor sama editor config ya. Terus kita masuk di sublamnya lagi. Ya, htt access-nya sudah ada. Ini htt access sudah ada ya, tapi kosong. Kemudian dia bilang apa? Dia bilang using the yang ada di sini, tinggal kamu isi aja di gini. Copy aja semua di sini. Masukkan htt access ini, kemudian simpan. Nah, sekarang kalau sudah gini, kemudian tambahannya lagi kalian bisa buang. Ini tambahan aja ya. Walaupun sebenarnya ini udah bisa ya. Kita coba dulu ya. Kita coba tadi browsernya mana? Oke, yang ini. Yang ini ya browsernya tadi. Sekarang kita tulis welcome saja, welcome. Nah, nggak bisa ya, welcome. Why? Welcome. Welcome. Oh, tidak mau. Oke, kita tambahkan lagi di settingannya di sini. Kalau ini nggak mau. Nah, ada beberapa yang mau, ada yang beberapa nggak mau ya. Jadi kita ada problem sini ya. Jadi kalau ini nggak mau, kenapa nggak mau? Karena bisa jadi exam kalian itu tidak mensupport terlalu banyak folder seperti ini. Ini kan ada dalam folder lagi. Dia maunya ada di localhost yang pertama. Jadi di bagian root pertamanya ya. Jadi kalau kayak gini dia kemungkinan nggak mau, ada beberapa komputer nggak mau. Jadi gimana? Saya pindah aja deh ini ya. Saya copy aja, saya pindah ke http access ini. Jadi kalau ada yang nggak bisa ya, kayak tadi saya nggak bisa ya. Oke, kalau seperti ini nggak bisa, ini udah coba, saya buang aja, saya remove, klik kanan remove, kemudian saya masukkan lagi yang ini, klik tahan geser ke sublamnya, pindahkan ke sublamnya, lepas. Kemudian kita refresh, bukan di sini tapi saya ganti langsung aja ke localhost-nya, kita enter. Nah, mau ya. Jadi ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau yang nggak bisa boleh dengan cara seperti ini. Oke ya. Udah berhasil ya? Oke, udah berhasil. Selanjutnya kita latihan membuat controller ya. Kalau ini tadi sudah dibuatkan sama contohnya sama si koordinator, kita buat yang baru. Nah, caranya perhatikan di sini. Welcome-nya huruf depannya apa? Besar. Jadi kita pakai ikutin aturannya ya. Klik kanan, new file, bikin namanya home. Home hanya gede, home.php.
Nah ini processingnya, karena kalau Sublime itu sebenarnya berbayar ya gitu. Oke, caranya tadi apa? Tekanan PHP, sorry ya. Nah boleh kayak gini ya, sebenarnya boleh kalian dengan kayak gini, tutup ada tutupnya. Kalau pure semuanya PHP, cukup satu gini aja udah sama aja. Define it, buka, kita bikin namanya define it ya. Ini keamanannya ya, jadi tidak bisa diakses secara langsung file ini, mencegah user mengakses file ini secara langsung. No direct script access allow ya. Ya bahasa Indonesianya tidak bisa diakses, tidak diizinkan mengakses script ini secara langsung ya. Baru bikin kelas, kelasnya adalah di sini home huruf gede. Nah, di sini adalah ci underscore controller. Oke ya. Kemudian construct kita tidak pakai construct dulu ya. Saya hapus ini biar rapi ya. Kemudian public function index buka kurung buka kurung gini ya. Kemudian this load, nah ya, dia dipanggil kelas load, kemudian manggil metode bernama view, kita kasih parameter namanya home. Nah seperti ini ya. Oke, pasti ini error. Kenapa? Ini kita panggil kelasnya bernama home. Nah, kosong. Kenapa? Dia bilang tidak ada file view-nya ya, gitu. Tidak bisa mengeload file home. Ya karena memang belum ada kita buat di view-nya. Kita buat lagi view-nya di sini. Klik kanan new file home. Nah, perhatikan welcome message-nya itu huruf kecil, maka kita buat juga huruf kecil. Nah, sini kita tulis HTML biasa, belajar kode igniter. Kita tulis di sininya view-nya. Oke, kita bikin H1 welcome kode igniter halaman home. Nah ya, kalau kita lihat di sini refresh. Nah, welcome kode igniter. Udah paham ya? Semoga dipaham ya, jalurnya seperti itu. Jadi udah beda kayak kemarin, ini udah benar-benar OOP ya. Jadi gitu. Nah, tapi kalau secara default ini ya, secara default dia ini, tapi kita bisa ganti defaultnya. Misalkan di rootnya tadi larinya ke welcome, saya pinginnya ke home. Nah, tinggal ganti aja home. Jadi pertama kali di load adalah home, itu controller home. Ya, alhamdulillah kita udah paham nih ya, kita udah paham. Selanjutnya nih kita lanjut. Ini harusnya video ini potong-potong, cuman saya nggak mau biar enak 1 jam selesai gitu ya, paham. Jadi kalau kalian kurang paham boleh deh nanti ada request nanti ingin dipotong-potong videonya, boleh. Selanjutnya kita belajar bikin metode baru lagi ya, bikin metode baru. Nama metodenya adalah kita bikin namanya kita masukkan public function home. Kita bikin namanya metode namanya home. Nah, kita bikin array ya, bikin array di sini. Oke, kita bikin array name, isinya adalah 9, 10, 10, 10. Ini datanya aja boleh diganti ya. Kemudian nama, isinya adalah nama saya, petik ya, sorry Ahmad. Mau petik 2 boleh, mau petik 1 boleh ya. Koma lagi di sini petik JK, di sini laki. Oke ya. Kemudian sini jangan lupa titik koma di bawahnya. Kemudian this load view ya, home 2 ya. Kemudian di sini saya masukkan namanya data ya, gini ya. Jadi kita mungkin oke, gini kalau gini terlalu berat ya. Mungkin saya yang ringan-ringan dulu aja, data yang kayak gini aja. Nah, jadi ini kan manggil array banyak ya, saya manggilnya cuma satu aja deh. Nama arraynya adalah tmt lahir gitu ya.
Nah, tempel lahir. Nah, jadi teknik untuk memanggil array sama aja, boleh mau pakai yang bawah ini atau mau pakai yang atas sama aja. Pakai bawah seperti ini banyak array, kalau mau kayak gini juga boleh, misalkan mau lagi ada lagi boleh. Nah, ini disimpan di dalam variable data atau array data ini, kemudian dilarikan ke home. Kita buat home yang kedua ya. Kita buat home yang kedua. Klik kanan, new file, home kedua .php. HTML belajar variabel dari controller. Kemudian di sini H1 halaman home 2 ya. Kemudian table tr td, ini adalah name. Ini berasal dari td, ini asalnya dari php name. Nah, name dari mana? Name itu dari controller ini yang kita kasih dia di dalam name ya, nih ya. Ya udah dipecah, ini sudah jadi variabel nanti ketika sampai ke sini. Saya bikin lagi namanya nama, nanti untuk nama, jenis kelamin dan tempat lahir. Ini nama, jenis kelamin, di sini tempat lahir. Nah, jadi dari bentuk array tadi kita masukkan di sini satu persatu. Nah, ini tadi namanya apa? Nama ya, nama di sini. Kemudian yang kedua jenis kelamin, variabelnya apa? JK. Untuk tempat lahir, variabelnya tempat lahir di sini ya. Jadi dari sini masukkan datanya ke sini, dipanggil sama si home, diterima, maka di sini jadi name. Kita coba jalankan ya. Controllernya tadi namanya home. Controllernya namanya home garis miring home. Oke, ada kesalahan. Ini ya, ada kesalahan. Karena di sini kelasnya sudah home, kita nggak boleh lagi bikin metode dengan metode yang sama. Itu nggak, dia bilang error ya. Errornya adalah method with the same as their class would not be construct in a future version of PHP. Jadi nggak boleh sama antara methods dengan class. Ya, jadi nggak boleh sama ya. Jadi kalau sini sudah namanya home, kalian bisa ganti di sini. Misalkan saya apa ya, home 2 ya, mungkin home 2 boleh. Home 2 kan beda ya, home 2 dengan home 2. Kita panggil home 2. Nah, seperti ini muncul ya. Dari mana Ahmad Roy? Asalnya dari controller. Nah, asalnya dari controller. Nih, controller ini memasukkan data. Yang dimasukkan data boleh bentuknya seperti ini, boleh bentuknya seperti ini, sama aja ya. Nanti kalau digabung dia menggabungkan diri sendiri. Oke ya. Itu. Nah, kalau udah paham seperti itu, selanjutnya kita akan menangkap, nah ya, variabel. Misalkan saya tulis di sini buku. Nah, saya mau menangkap yang ini. Nah, itu gimana ya? Sama kayak kemarin kita belajar get. Nah, itu caranya adalah gini. Public, kita bikin method baru namanya function buku, buka kurung $isi sama $isi gini ya. Buka kurung $data isi sama dengan $isi. Asalnya dari atas itu ya tadi. Baru kita load this, load view apa, home 3 atau buku aja lah, buku $data. Nah, gini ya. Jadi kita punya method namanya buku, kita pindahkan ke, nggak harus sama ini, nggak harus sama. Jadi kalau ganti aja kalian berbeda pun ada masalah. Itu jauh lebih bagus ya, karena kalau itu jauh lebih aman ya. Buku .php HTML, kita belajar menangkap parameter ya. H3 H1 maaf, halaman menangkap parameter dari URL. Gimana caranya? Saya bikin isi adalah PHP
sama dengan dolar isi ya. Oke. Jadi kita jalankan. Misalkan di sini nih saya masukkan ke buku ya. Oke, buku. Oh, ada kesalahan. Home, buku. Ya, kenapa error? Karena kita belum memberikan argumen. Dia butuh yang perlu yang namanya parameter ini di dalamnya. Maka kita tambahkan parameter, yaitu adalah misalkan selamat datang. Maka selamat datang ini berasal dari sini, gitu ya. Dari sini pindah ke sini, gitu ya. Jadi ini kayak gini ya. Parameter ini seperti ini. Nah, itu masuk ya, dari sini pindah ke sini, ditangkap. Nah, jadi sini ya, ditangkap sama variabel ini, dimasukkan dalam variabel ini, dimasukkan dalam array bernama isi ya, data dalamnya isi. Kemudian selanjutnya parameternya di sini sudah masuk. Oke, selanjutnya kita gimana kalau tidak ada parameternya? Apa yang terjadi? Nah, error ya. Nah, supaya tidak error, kita tambahkan di sini seperti belajar kemarin di OOP ya. Kita bisa ngasih nilai default ya. Nilai defaultnya itu kalau 0 atau kosong ya, 0 atau kosong, itu dia tidak menambahkan apa-apa. Nah, gini ya. Jadi nggak akan error gitu. Oke, sudah paham seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa dengan elegan. Ini sebenarnya di sini kurang bagus ya. Kita bisa buat yang lebih elegan. Saya bikin lagi yang baru supaya masih ada latihan yang awalnya. Function buku 2 buka kurung buku 2 ya, baru tutup kurung kayak gini aja. Kemudian kita cara mengambil ininya ya, isi ini kita manggilnya this, panggil objeknya, kemudian panggil kelas bernama URI, kemudian segmen. Nah, segmennya ada berapa? Nanti kita saya jelaskan segmen 3 dulu. Kemudian caranya sama dengan begini ya, caranya sama. Nah, seperti ini ya. Jadi dia nggak mengotorin di bagian sini ya, gitu ya. Tapi terserah, banyak cara ya. Oke. Ini saya coba, saya bikin file baru namanya buku 2.php. Saya copy paste dari ini aja semua isinya, nggak ada bahas. Nah, kita jalankan buku 2. Nah, sama hasilnya ya. Saya kasih parameter misalkan tes. Nah, jadi dia kenapa URI 3? Kenapa URI 3? Pertanyaannya adalah kenapa URI 3? Di sini kalian lihat ini adalah URI bagian 1, URI 2, URI 3. Jadi kalau kita panggil sini 2, itu yang tertangkap bukan tes, tapi yang ditangkap adalah buku 2. Nah, gitu ya. Jadi kalau URI 1 makanya ditangkap dari home, gitu ya. Nah, ini fungsi kita nanti pakainya ini ya, nggak pakai yang ini. Ya, gini nanti kita ketergantungan dia harus di posisi yang ketiga, itu kan repot banget ya. Nanti kalau gini kita bisa pindah-pindah. Nah, ya. Oke, lanjutnya adalah kita belajar Oke, kita akan membuat namanya library sendiri. Kalau ini tadi dari library-nya CI, kita bisa bikin bantuan sendiri ya, library sendiri. Maaf, saya bikin helper sendiri. Kita belajar helper ya. Sini helper. Nah, kita buat file helper. File helpernya seperti ini ya. Masuk di bagian file helper, klik kanan new file. Namanya main.helper.php. Oke, di sini kita buat PHP kayak biasa. Kemudian di sini define. Kalau nggak mau ngetik ya, tinggal copy aja dari sini. Ini keamanannya kalau kalian nggak pakai ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi dia akan mencegah orang luar untuk bisa mengakses file tersebut. Oke ya. Bentar ya, ada
Oke, kita lanjut. Tadi sorry ada sedikit gangguan. Ini kita bikin helpernya, namanya adalah rupiahkan. Jadi kita buat rupiahkan. Jadi rupiahkan, masukkan variabelnya, parameternya nominal ya. Kemudian kita masukkan di sini. Jadi ini wajib ada variabelnya ya. Return, kita kembalikan, dia masukkan rp. Kemudian nah ini saya kasih teknik baru ya, nanti saya jelaskan. Kita bisa nulis kayak gini, kemudian nominalnya koma 0, kita kasih dia nanti dibatasin dengan koma. Kemudian kalau dibatasin dengan kalau ada 0,0 berapa ya, rupiahnya memang nggak ada sih biasanya, tapi kita kasih namanya titik ya, kemudian titik koma. Ini ya nomor formatnya namanya. Kemudian kita buat di sini, kita panggil helpernya tadi dengan cara seperti ini. This load, yang kita panggil apa? Helper. Nama helpernya tadi adalah main ya, main. Kemudian di sini titik koma. Jadi kita udah panggil si helpernya ya. Oke. Di sini kita masuk di bagian buku 2. Misalkan kita masukkan di buku 2 tersebut p, kemudian saya masukkan misalkan php. Oh sorry, ini masih HTML ya. Di sini kalian ganti jadi PHP. Di sini PHP tab, kemudian kita tampilkan echo-nya, kemudian rupiahkan. Kita panggil function namanya rupiahkan. Ini ya, rupiahkan, buka kurung, saya perlu parameter nominal berbentuk angka. Jadi masukkan sini 5.000. 50.000 ya, masukkan titik ini, titik koma, kita jalankan, hasilnya adalah nah jadi 50.000 titik ya. Jadi kalau misalkan ada komanya, misalkan saya misalkan koma 6 gitu ya, maka dia akan memberikan koma di sini. Dibulatkan sama dia langsung ya, dibulatkan langsung sama si user 6. Oke ya, dia langsung dibulatkan karena formatnya ini tadi ya 0. Oke, itu saja dirupiahkan. Kemudian udah ngerti namanya helper, nanti lagi library, tapi ini basicnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai post ya, kita akan belajar post. Saya akan buat metode bernama mahasiswa di home sini ya. Saya bikin metode baru namanya function mahasiswa, buka kurung, metode baru, kemudian saya action. Jadi kalau ada parameter di URL-nya itu dia nuliskan kirim, jadi kirim, maka if action-nya itu bertuliskan dengan kalimat kirim, maka itu dieksekusi. Kalau tidak ada parameter tersebut, maka kita panggil secara normal saja, this load view mahasiswa, biasa aja. Tapi kalau dia ada kirim, berarti dia menginputkan data apa aja. Name kita panggil dia, berarti this input post itu name. Kita nih, kalau kemarin kita belajarnya itu $_post itu diganti menjadi this, memanggil objek this, kemudian kita panggil kelas bernama input, panggil method bernama post, parameternya adalah name. Nah ini sama sebenarnya, ini sama, jadi $post ini sama dengan ini. Jadi kita bisa masih pakai ini, cuman kurang aman, lebih bagus pakai aman. Lagi kalau ditambah dengan di sini true, jadi dia akan lebih mengamankan sistemnya ya. Untuk pemula saya tidak pakai itu dulu ya. Oke, kita panggil
name, kemudian this kita panggil load view-nya itu adalah mahasiswa 2-nya, kemudian saya masukkan variable data. Oke ya, di sini. Jadi kalau parameter yang ketiga itu muncul kirim, maka dia bisa menginputkan ini ya, mendapatkan variable postnya. Oke, kita bikin ada dua view, mahasiswa dengan mahasiswa 2. View-nya di sini, klik filenya mahasiswa.php. Kemudian saya bikin file mahasiswa di sini, HTML belajar post. Oke. Saya bikin form ya. Kemudian action ya kita kirimkan dia php base url home. Nah, ini sebenarnya kayak gini ya. Sebenarnya gini, ntar sebelum kita masuk ke base url nya kita masukkan dulu gini deh. Oke, action method adalah post ke dirinya sendiri sebenarnya, nggak masalah. Label kita masukkan labelnya adalah name, terus input tipe text name-nya adalah name, kemudian saya br, kemudian input tipe submit, ini adalah simpan, value-nya simpan. Kita masuk ke mahasiswa 2, new file mahasiswa 2.php yang dia mengeksekusinya ya, menerima eksekusinya tadi, terima HTML, kemudian tentang inputan ya, jadi H1 name sama adalah php $name ya, jadi dia ambil nanti dari mana name ini ya, ini asalnya dari inputan si user, dari kirim tadi ya. Oke, karena dia ke link kirim, kita bisa buat kayak gini, mahasiswa garis miring kirim ini ya. Oke, mahasiswa garis miring kirim, jadi dia masuk, oh buku salah nih ya, harus salah lagi nih ya. Kita tadi home, kemudian metodenya adalah mahasiswa ya. Oke, nah kosong ya metodnya, kita seperti ini, larikan seperti ini. Nah gini ya, jadi kalau kita kosong tidak ada kirimnya sini, maka logikanya tadi sini Ahmad Roy misalkan, nah ini muncul. Jadi logikanya seperti ini. Saya buat anunya dulu ya, logikanya seperti ini. Nah ini ya, kenapa bisa seperti ini, controller ya, metode MPC tadi ya, klien request sebuah data dari controller bernama controller apa tadi, controller home. Di home dia meminta namanya, dia meminta metode bernama mahasiswa, dipanggillah metode mahasiswa. Metode mahasiswa menjalankan apakah ada parameter yang di sini ketiga home mahasiswa di sini. Karena tidak ada, maka dia jalankan this load view mahasiswa seperti biasa ini ya, ini jalan. Kemudian ketika dia berpindah ke kirim, nah, pada saat kirim kan dia mengirimkan post ya, yaitu name dan simpan ya, name dan simpan. Maka ketika balik lagi ke mahasiswa, di sini sudah ada isinya adalah kirim. Karena actionnya sama dengan kirim, maka ini jalan, maka kita bisa nangkap post yang dikirimkannya. Post ini dimasukkan dalam name-nya disimpan di data, dipanggil si mahasiswa. Nah, mahasiswa 2 menangkap adanya name. Kita coba simpan. Nah, ini ya muncul. Coba saya back lagi. Saya ganti misalkan Dani misalkan. Simpan. Nah, ini munculnya Dani gitu ya. Seperti itu cara memindahkan. Jadi kita nanti belajar selanjutnya adalah kalau seperti ini bisa kita kasih di sini tuh nanti tambahan
eksekusi dulu ke database. Setelah sampai ke database, kembali lagi ke eksekusi ini lagi. Nah, itu nanti kita bisa buat seperti itu ya. Jadi kita bisa enak mengatur jalurnya. Jadi benar-benar controller ini bagian algoritmanya, mahasiswa ini bagian view-nya saja. Oke ya. Kemudian kita buat basicnya lagi, profil ya. Biasa profil kayak ini, latihan aja. Public function profil buka kurung, ini latihan aja ya. $data, saya bikin array bernama data, kemudian array yang pertama adalah title, saya isi dengan halaman profil titik koma, kemudian this load, panggil view metodenya, kemudian profil, kemudian koma $data, koma titik koma. Berarti kita selanjutnya bikin view bernama profil. Jadi urutannya bikin controller dulu, kemudian viewnya apa, PHP, saya bikin HTML. Tadi saya tinggal panggil si PHP tab ya, salah nggak mau dia. Oke, gini ya, saya buang PHP nya, sorry. $title, oke ya, $title. Jadi selamat datang di PHP title. Oke ya. Oke, jadi kalau kita panggil metode bernama profil, nah ini ya, seperti ini ya. Oke, ini basic untuk kita kenal dengan framework PHP namanya CodeIgniter. Nanti selanjutnya kita akan membuat sebuah aplikasi CRUD dari CodeIgniter. Ya, ini semoga paham ya. Ini namanya home adalah kelasnya, controllernya, profil adalah metodenya, ini bagian view-nya gitu ya, bagian view-nya. Dan semuanya klien tidak bisa mengakses ke view harus lewat controller. Jadi contoh nih, misalkan saya mau mengakses langsung nih, misalkan ke application view profil titik PHP. Nah, ini kenapa nggak bisa? Karena kita sudah mencegah si user untuk tidak bisa langsung sini. Ini lebih aman lagi kalau kita ngikutin aturannya welcome message, itu tambahkan ini lagi ya, kita tambahkan ini ya. Harusnya tambahkan ini ya setiap kita bikin file di view ya, supaya jauh lebih aman ya kalau gitu. Jadi kita bisa nambahkan ini, jadi nanti jauh lebih aman, walaupun secara tidak langsung ini sudah jadi penjagaannya lebih double ya gitu. Di setiap awal file, jadi file ini tidak bisa diakses langsung, walaupun sudah kita dibantu oleh HTTP Access di sini ya. Oke, di sini ya. Kalau ngikutin aturannya sih harusnya semuanya dibuat ditambahkan file define base path gitu ya. Oke, oh ya, ada tadi ketinggalan satu saya di sini di bagian ini ya. Ini ada ketinggalan di sini, sebentar ya. Ini ada ketinggalan untuk mahasiswa di sini. Kita kerepotan kalau misalkan nanti pindah folder ya. Maka setiap view akan dirubah satu persatu. Nah, ini sangat merepotkan. Maka kita bisa buat namanya base URL. Base URL itu seperti ini. Kita bisa buat namanya base URL ya. Base URL seperti ini. Saya buang dulu ini ya. Ya, gini ya. PHP tab base URL, panggil sebuah helper bernama base URL, kemudian home garis miring mahasiswa. Nah, base URL bukan buatan sendiri, tapi base URL tuh helper yang dibuat sama si CodeIgniter ya. Jadi sini kirim. Jadi sebenarnya sama hasilnya. Nah, ini kalau saya jalankan di bagian ininya, bagian mahasiswa ya, di bagian sini. Nah, ini error. Kenapa error? Karena kita belum memanggil namanya helper URL. Jadi tadi tambahkan lagi di bagian ini ya, config
baru bagian auto load kita tambahkan di sini base URL-nya helper bernama URL. Dari mana info URL ini supaya kalian bisa berkembang nanti kalau di sini ya bagian koordinator ini kalian bisa tambahkan namanya helper bagian sini kabel, kemudian di bagian helper ini banyak banget, salah satunya URL ini ada helper. Nah ini ya, jadi base URL ini nanti untuk memanggil ini helper bernama base URL. Nah kemudian di mana kita menaruh helpernya, kita taruh di config. Di bagian config ini ada namanya base URL di sini. Jadi kita bisa tambahkan ini di dalam base URL ini. Jadi nanti selanjutnya pemanggilannya tidak lagi berulang-ulang. Nah, sama kayak main tadi. Ini kalau kita lihat main. Tadi kalau kita lihat di sini ya, refresh dulu ya. Nah, ini jalan. Jadi kalau tes, nah jalan ya. Pindah ke ini salah ya. Home ke home lagi. Nah, ini salah, ini ada kesalahan. Sebentar, ada kirim ke kirim lagi base URL. Confignya ini salah saya, harusnya dia di rootnya saja. Nah sampai sini saja cukup ya. Ya sampai di sini sudah cukup, di rootnya saja ya, jangan di sampai sini semua. Ini salah ya. Saya refresh lagi, tes. Nah jalan ya, back lagi itu jadi. Nah jadi seperti ini caranya. Kemudian saya kenalkan namanya scope atau ya scope dari sebuah variabel di dalam kelas ini. Sehingga kalau kita lihat di sini, saya memanggil kelas helper itu lewat buku ini. Nah, kan lewat buku ini, metode ini. Sedangkan metode yang lain tidak menerima helper ini, tidak memanggil helper ini. Gimana? Apa yang terjadi ketika kita panggil? Ya, misalkan saya taruh di sini PHP, saya panggil aja gini ya. H1 misalkan biaya adalah PHP. Nah kalau kita tulis kayak gini kan 5.000 biasa ya, kita panggil helpernya rupiahkan 5.000. Nah ini namanya scope dari variabel ya, scope variabel. Jadi kalau kita lihat di sini, saya tidak memanggil helper ini di dalam mahasiswa ini. Apa yang terjadi? Dia akan error. Kenapa? Karena dia tidak menemukan fungsi dari rupiahkan ini. Nah gimana supaya bisa dipanggil semua ya, kita kemarin udah belajar namanya method magic, yaitu namanya public function namanya construct ya, namanya construct, public function construct buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawa parent. Nah ini parent itu memanggil construct-nya yang ada di CI controller. Jadi kita udah otomatis memanggil semua di koma, kemudian kita taruh ini di sini. Nah di sini ya. Nah di sini ya. Jadi semua metode ini akan otomatis memanggil helper main. Nah kalau kita refresh kembali udah nggak error ya gitu. Jadi satu panggilan construct semuanya ikut, jadi karena construct ya, mana ada construct ya, itu di awal. Nah kalau saya di welcome gimana? Kalau di welcome ada controller welcome, terus di welcome saya pingin memanggil juga helper yang tadi gitu, ini akan terjadi error juga ya. Misalkan di sini saya panggil biaya adalah PHP rupiahkan 50.000 misalkan. Maka ketika saya manggil controller welcome, error. Kenapa error? Karena controller welcome tidak memanggil helper main, supaya semua controller bisa memanggil helper. Jadi nanti ada helper yang bisa dipanggil semua. Jadi kita bisa tambahkan, kita hapus saja supaya tidak double ya. Kita tambahkan namanya di dalam sini auto load. Di dalam auto load ini ada namanya helper. Jadi di sini ada library
helper, model, language, dan config. Jadi kita bisa atur supaya user sekali taruh di sini helpernya maka akan dipanggil oleh semua controller. Tadi namanya main. Maka di sini si welcome sudah bisa memanggil. Jadi ada scope-nya luas semuanya, maka kita taruh di auto load. Tapi kalau scope-nya hanya untuk controller ini saja, maka panggilnya di sini. Tapi kalau scope-nya hanya untuk di method ini, maka kita tinggal taruh di sini saja. Jadi tergantung scope-nya. Kalau bisa jangan double, akan memperberat memorinya. Nah, itu saja belajar basic dari framework PHP. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.